Kak Akila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Karin. Masya Allah, di malam takbir yang indah ini, malam hari ini, kita punya tema yang mungkin cukup menarik ya Kak Akila, karena pada malam ini kita akan membahas mengenai patah hati. Wow, patah hati yang kemudian kita menjadi hijrah hati. Masya Allah, di sini mungkin Karin dan Kak Akila akan sharing dan akan bertukar pikiran tentang gimana sih menanggapi patah hati itu dengan mungkin experience-nya Kak Akila, mungkin experience-nya Karin, atau mungkin nanti teman-teman Jovisa juga boleh sharing di kolom chat. Punya nggak sih teman-teman experience patah hatinya bagaimana, atau teman-teman punya experience yang bagaimana sih teman-teman bisa nggak akhirnya move up atau move on dari patah hati itu. Nah, sebelum itu kita mau dengar Kak Akila dulu nih. Sepertinya Kak Akila nggak perlu kenalan kali ya, semuanya udah pada kenal Kak Akila. Insya Allah. Tapi boleh nih. Yang baru yang kenal Kak dari Il, Kak TikTok, Akila salam boleh. kenal. Yang udah kenal dari Iya, benar. Instagram, salam kenal Masya Allah. semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun masih virtual ya. Insya Allah kita bisa ketemu secara online, offline. Jadi bisa saling sapa, saling lihat, saling sentuh. Kalau kayak gini kan kita cuma bisa lihat orangnya nih. Cuma belum bisa saling sentuh, belum bisa saling peluk, belum bisa bersalaman gitu kan. Insya Allah semoga next time kita bisa ketemu secara real life ya Kak Karin ya. Amin. Iya, insya Allah. Iya. Ya, perkenalan teman-teman, Kak Akila ini salah satu influencer TikTok yang paling Karin favorit banget. Karin tuh udah ikutin Kak Akila sejak 2021. Itu sebelum Karin hijrah sampai akhirnya Karin hijrah, ikutin gimana sih prosesnya Kak Akila ketika Kak Akila move on dari segala macam. Nah, Karin cukup menarik nih Kak Akila. Ketika Karin pertama kali lihat Kak Akila di TikTok, itu Karin lihat ada salah satu postingannya Kak Akila yang Kak Akila akhirnya pergi ke salah satu provinsi di timur Indonesia, itu di NTT Kupang. Iya. Nah, NTT Kupang itu merupakan tempat asal Karin, keluarga mau dari papa, Karin itu dari Kupang. Nah, Karin penasaran, dan teman-teman mungkin penasaran, apa sih yang kakak lakuin di Kupang, dan apakah itu awal dari prosesnya patah hati kakak? Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semua teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini, malam Ahad, di mana malam takbiran bagi yang besok Lebaran gitu. Masya Allah, insya Allah berkah ya majelis kita malam ini, sharing malam ini. Dan terima kasih juga untuk Jovisa yang sudah memberikan saya ruang dan waktu untuk saya bisa sharing sama teman-teman di sini. Masya Allah banget, ini 300 orang yang melihat saya, walaupun ini virtual, tapi ini salah satu hal yang, wah saya juga deg-degan nih bisa sharing, karena sebelumnya mungkin saya sharing offline, online itu maksimal itu paling pesertanya 100, kayak 150 itu paling banyak. Ini sampai 300, Masya Allah banget, jujur saya cukup deg-degan malam ini, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau apa ya mohon dimaklumi, karena saya juga masih belajar di sini. Oke, tadi kan Kak Karin memulai tentang pertanyaan perjalanan saya ke NTT. Waktu itu saya memang ke Kupang. Itu sebenarnya juga salah satu proses penyembuhan dan pemulihan saya dari patah hati, patah hati. Lebih tepatnya saya gagal menikah. Terus juga sebenarnya saya itu ya, kalau yang kemarin itu kan perjalanan ke NTT itu kan di bulan Februari 2020, itu saya gagal melanjutkan ke pelaminan untuk yang ketiga kalinya. Sebelumnya saya juga sudah pernah ikhtiar
ikhtiar untuk menikah karena memang sebenarnya saya itu pengennya tuh nikah muda. Dari umur 18 saya tuh udah pengen nikah. Cuman memang mungkin kata Allah belum jalannya, belum jodohnya, dan Allah kan pasti tahu ya kita itu sudah siap apa belum gitu. Sehingga memang ya Allah hanya mempertemukan saya dengan sosok laki-laki yang dimana membuatkan saya untuk bisa terus belajar dan upgrade diri gitu. Jadi sebenarnya awal pertama saya patah hati itu di tahun 2019. Gagal nikah saya yang pertama itu di tahun 2019, di mana memang prinsip saya itu tidak mau berpacaran, tidak mau dekat sama laki-laki selain niatnya itu untuk menikah. Jadi memang ketika ada laki-laki yang mendekati saya langsung to the point nih, kayak kamu deketin saya mau ngapain nih? Mau cuma deket doang, iseng doang, atau emang buat nikah? Kalau buat nikah, mohon maaf, kalau buat iseng doang, mohon maaf, saya masih banyak kegiatan lain yang harus saya kerjakan, kayak gitu. Sebenarnya saya itu pada tahun 2017, saya ada suka sama seseorang, 2017 itu, cuman memang pada saat itu karena kita kan posisinya juga perempuan dan memang pada saat itu bisa dikatakan saya belum siap menikah, sehingga ya memang saya memendam perasaan itu pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2017 ini saya nggak komunikasi sama sekali sama beliau. Saya memang kenal dan kita juga pernah ketemu. Kita juga sama-sama mondok di Jawa Timur, cuma beda pondok pada saat itu. 2017, 2018, 2019, selama 3 tahun bisa dikatakan saya itu mencintai dalam diam. Kayaklah. Saya mencintai dalam diam, benar-benar yang saya nggak mengkomunikasikan beliau, tidak menghubungi beliau, benar-benar yang setiap hari saya berusaha istiqomah mendoakan beliau dengan keluarganya, khususon untuk beliau dan keluarganya. Walaupun sebenarnya pada saat itu beliau sudah mengkomunikasikan kepada saya bahwa memang kita tidak bisa melanjutkan ke jenjang itu karena memang perbedaan ya mungkin pendapat, perbedaan pemahaman dari keluarga dan lain-lain seperti itu, karena memang basicnya kayak saya kan mondoknya salaf, beliau mondoknya modern ya. Pada saat itu memang syarat untuk menikah sama beliau itu sama-sama kalau bisa yang mondoknya juga modern nih, dalam artian ya pemahaman gitu. Sehingganya memang sebenarnya saya sudah diwanti-wanti oleh beliau dari awal, cuman memang karena saya ini berekspektasi dengan doa saya sendiri gitu kan, saya memang meyakini yang namanya doa ya. Saya berekspektasi bahwa memang doa saya dengan ketulusan saya gitu, walaupun saya tidak menghubungi, akan ada keajaiban-keajaiban itu. Sehingga selama 3 tahun saya istiqomah mendoakan, saya istiqomah bahkan sampai saya tuh khususon ya, khataman Al-Quran khususon untuk beliau dan keluarganya. Saking memang saya mencintai beliau dalam diam pada saat itu dan saya tidak berani mengungkapkan. Sampai di satu titik 2019 ada sosok laki-laki yang ingin melamar saya, dan kebetulan laki-laki itu sahabatnya beliau, sahabat orang yang saya sukai dalam diam itu tadi. Sahabatnya beliau tiba-tiba datang sama ibunya, minta ke beliau, dan posisinya kan juga pada saat itu bisa dikatakan saya juga belum siap dan beliau belum siap, sehingga memang ya kita, saya sih yang lebih tepatnya, saya memang menyukai beliau secara diam-diam, sehingga datanglah temannya tadi, sahabatnya beliau, minta saya dan ibunya pada tahun 2019. Awalnya saya nggak, sama sekali tidak berminat sama yang bisa dikatakan mantan calon suami saya ini tadi. Sampai di satu titik saya berkomunikasi sama ibunya. Beliau itu sangat baik, dan memang kita ya sebagai seorang perempuan, siapa sih yang nggak luluh ya ketika ketemu sama perempuan yang tak tutur katanya bagus, apalagi seorang calon ibu mertua. Susah loh ya dapat calon ibu mertua yang mau mengayomi, menerima kita seperti itu. Sehingga memang saya luluh dan saya mau mencoba menerima anaknya beliau itu ya karena sikapnya beliau terhadap saya pada tahun 2019 itu. Akhirnya sampai di satu titik saya bilang ke orang yang saya kagumi itu bahwa selama ini saya mengagumi beliau, dan beliau karena posisinya yang melamar saya itu temennya, sahabatnya, akhirnya beliau mencoba meyakinkan barangkali ini memang jodoh kamu dan barangkali ini jalan kamu, apa salahnya kamu mencoba dan menerima. Sampai akhirnya di satu titik saya sudah berkomunikasi sama orang tuanya, sama ibu saya dan lain-lain, sudah
ya ibarat kata kita sudah hampir sudah menentukan tanggal, cuman memang sedang menunggu kepersiapan yang lain-lain. Sudah, ya ibarat kata sudah 50% lah ya pada saat itu. Sampai di satu titik, tiba-tiba calon suami saya ini hilang kabar. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak ada ngabarin, tiba-tiba sama sekali hilang kabar. Saya di situ kayak, ini orang maunya apa ya? Ini orang bertanya-tanya ya, kita pasti perempuan tuh overthinking kayak, aduh, ini aku ada salah apa, ada apa, nggak seperti biasanya gitu. Tiba-tiba beliau hilang kabar pada saat kita sudah persiapan. Sampai di satu hari teman saya ngubungin, Kil, kamu mau tahu nggak, temen calon suami kamu sering nge-reply story aku, sering komen-komen. Sampai saya tuh di-hide sama calon suami saya tadi. Akhirnya saya mencoba memancing lewat teman saya tadi, coba deh kalau dia nge-reply dibalas aja, coba deh kalau misalnya apa, ya apa sih respon dia gitu. Kok selama ini tiba-tiba dia ngilang, kok dia nggak ada melanjutkan tentang ke jenjang serius pembicaraan kita tadi, bagaimana komitmennya di awal dan lain-lain seperti itu. Dan ternyata memang bisa dikatakan calon suami saya yang tadi ini masih melirik wanita lain pada saat. Ya mungkin saya nggak tahu niat dia itu mendekati saya hanya entah sekedar penasaran atau apa. Tapi yang pasti gagal nikah saya yang pertama itu saya di ghosting. Saya ditinggal tiba-tiba tanpa kabar. Dan karena memang saya itu dekat sama ibunya beliau, ibunya itu sayang banget juga sama beliau, sama saya, sering teleponan, sering chattingan, sampai memang ibunya tuh sebenarnya pengen banget mantu saya, cuman yang memang qadarullah anaknya seperti itu. Akhirnya saya nggak enak sama ibunya, ya udah akhirnya saya pamit ke beliau, Bu, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan niat baik saya dengan ini, sepertinya kita juga belum jalannya, belum jodohnya. Ya akhirnya saya selesai baik-baik sama orang tuanya, tapi tidak selesai baik-baik sama anaknya. Bahkan beliau sampai sekarang juga tidak ada konfirmasi, tidak ada apa-apa, dan alhamdulillah juga beliau sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Itu kegagalan saya yang pertama, bisa dikatakan menurut saya nggak terlalu patah hati, ya karena memang posisinya saya nggak terlalu mencintai orang yang melamar saya itu ya, bisa dikatakan. Cuman memang karena saya kecewa aja ketika saya sudah mengiyakan, sudah mencoba menerima gitu. Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Itu yang pertama. Terus di tahun 2020, ini setahun lah ya, setahun jaraknya. Di tahun 2020 itu ada lagi yang ngelamar. Nah, beliau ini satu almet sama saya, tapi beliau melanjutkan pendidikan di Yaman. Nah, ini juga bisa dikatakan nggak terlalu parah ya, menurut saya nggak terlalu parah, karena memang saya nggak terlalu berharap sama manusia juga, tidak menaruh ekspektasi sama manusia, karena memang pada saat itu saya bilang sama diri saya, mau ikatan seperti apapun itu, saya mencoba tidak melimpahkan semua harapan saya, ekspektasi saya itu kepada manusia, karena mau bagaimanapun pasti ada yang namanya kecewa. Hingga akhirnya di 2020 itu saya dilamar sama yang satu almet sama saya ini. Nah, terus karena memang beliau ini kan posisinya kita LDR, beliau di Yaman, saya di Kediri, beliau meminta orang tuanya beliau itu ke rumah saya, sehingga pengen nikah cepat-cepat, nikah virtual. Karena memang siapa sih ya kita yang nggak pengen dinikahin virtual dengan Habib Umar, mengambil keberkahan dari Habib Umar ya. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan. Cuman kalau memang orang yang belum mengerti, ya nggak mau gitu. Karena kebetulan di keluarga saya itu, notabene keluarga ibu saya itu bukan semuanya mondok, nggak semuanya pesantren, ya keluarga ibu saya tuh belum mengerti hal-hal seperti itu gitu kan, keberkahan habaib seperti itu ya, beliau belum mengerti. Sehingga memang di tahun 2020 itu saya gagal menikah karena restu orang tua saya gitu. Tidak direstui sama ibu saya, akhirnya ya kita tidak sampai ke pelaminan.
Nah, terus juga ada satu cerita juga sebelum saya melanjutkan ke tahap yang ini, yang ngerasa saya benar-benar down banget, benar-benar down banget sampai saya ngerasa, aduh saya udah nggak pantas, apa ada ya orang yang mau sama saya gitu. Jadi saya itu sebenarnya dari 2018 ada orang yang mau sama saya. Yang bisa dikatakan sampai detik ini saya masih bolak-balik ke psikolog, ke psikiater karena tekanan mental. Bisa dikatakan orang ini dari 2018 itu mengikuti saya, neror saya, kemanapun saya, beliau mengikuti, sampai dimana beliau itu saking, saya nggak tahu beliau itu saking tergila-gilanya atau apa sama saya, beliau itu sampai ngirim orang untuk ngekos juga di tempat saya. Sampai kayak segitunya agar tahu kegiatan saya, aktivitas saya ngapain aja, saya pergi sama siapa gitu. Sehingga, tapi yang paling down banget itu, yang bikin saya benar-benar kayak, ya Allah saya udah nggak kuat, itu di tahun 2021 sih ya. Waktu itu 2021 itu perjalanan saya mau ke Bali. Bukan, mau ke Makassar. Saya dari Bali mau ke Makassar ya pada saat itu. Nah, pada saat 2021 Juni tepatnya, saya perjalanan dari Bali mau ke Makassar. Tiba-tiba pas saya melanjutkan perjalanan dari tempat makan ke rumah teman saya, dari rumah teman saya ke pantai, abahnya teman saya itu nelpon, Aurel, tadi Kila kesini ada bawa laki-laki. Nggak ada, bah, teman saya bilang, nggak ada, bah. Ini tadi ada laki-laki nyariin Akila. Dia nanya, tadi Akila kemana, tapi nggak abah kasih tahu. Terus abahnya teman saya itu sebutin ciri-cirinya seperti apa. Terus saya udah mulai ketakutan di situ, ya karena memang saya tuh ibarat kata dari 2018, 19, 20, sampai 2021, bahkan sampai sekarang saya masih diteror sama orang itu. Sampai akhirnya saya udah mulai ketakutan di situ, tapi alhamdulillah nggak ketemu pada hari itu. Sampai di satu titik, besoknya saya berangkat, saya kan memang kalau kemana-mana itu sendirian ya. Saya kemana-mana sendirian, akhirnya saya berangkat ke bandara sendiri, dari bandara Bali mau ke Makassar. Di bandara Bali itulah saya ketemu orang itu, dan benar-benar hal itu yang bikin saya depresi, hal itu yang bikin saya trauma, hal itu yang bikin saya panik. Bahkan sampai sekarang, saya masih konsul ke psikolog, masih ke psikiater kalau misalnya saya kumat, panik saya kumat. Jadi memang apa ya, hidup saya itu penuh ujian, dalam artian disukai banyak orang juga ujian, ditinggalkan orang juga ujian. Memang episode hidup kita ini selalu dipenuhi dengan ujian. Tapi yang paling saya berat banget itu di tahun 2021, di mana saya ngerasa benar-benar down banget, saya ngerasa mental saya sedang tidak baik-baik saja. Saya ngerasa sampai di satu titik itu saya, ya Allah, saya senggak berguna inikah saya hidup. Ya Allah, saya nggak mau hidup lagi. Sampai saya tuh udah mikir gitu. Padahal kalau dipikir, ya saya sholat, saya ngaji. Sampai, ya saya setiap sholat tuh saya doa sama Allah. Saya melakukan aktivitas seperti biasanya, tapi ya sama aja. Maksudnya memang mau bagaimanapun kegiatan kita, fisik kita, kalaupun pikiran, mental kita itu nggak sehat, itu akan berdampak juga pada kesehatan kita. Pada kejadian di Bali itu sih yang sangat-sangat bikin saya trauma, bikin saya takut sama yang namanya laki-laki. Saya takut. Pokoknya intinya tuh saya takut sama yang namanya laki-laki. Dan kejadian di Bali itu yang sangat bikin saya trauma. Jadi sehingga ketika saya ngerasa di luar, tiba-tiba ada orang yang ngikutin saya, itu panik saya bisa tiba-tiba kambuh, bisa tiba-tiba, intinya saya nggak bisa ngontrol diri saya pada saat itu. Ini saya selalu ketakutan. Nah, sampai akhirnya setelah kejadian itu di bulan Agustus itu
Ustadz saya, tapi yang nge-WhatsApp saya pada saat itu abahnya beliau. Abahnya beliau nge-WhatsApp saya menyampaikan niat baik anaknya ingin ke jenjang serius sama saya. Ya pada saat itu memang karena saya sudah mengenal beliau cukup lama ya, sudah hampir 4 tahun. Tapi kan karena memang posisinya santri dan ustadz, ya saya biasa aja pada saat itu. Sampai akhirnya di bulan Agustus itu abahnya beliau nge-WhatsApp saya, membicarakan hal-hal yang memang seharusnya dibicarakan, dan saya juga udah membicarakan sama keluarga dan lain-lain. Di bulan Oktober saya udah fitting baju nikah. Dan bisa dikatakan persiapan saya untuk menikah sama beliau itu udah hampir 80% lah ya. Sampai akhirnya kita udah persiapan dan lain-lain. Di bulan Januari, itu kan bulan Januari 2022 kemarin baru banget. Nah, qadarullah kan itu kan sebenarnya emang pertemuan keluarga ya, pertemuan keluarga. Qadarullah pada saat itu abahnya beliau sakit gitu. Abahnya beliau sakit, sehingga memang saya sempat ketemu keluarganya beliau, tapi tiba-tiba ketika saya udah sempat ketemu keluarga beliau dan lain-lain, setelah saya pulang, nggak tahu kenapa beliau itu tidak menghubungi saya. Ya ibarat kata sama kayak yang pertama gitu. Beliau ngeghosting saya, kayak tiba-tiba ngilang, nggak ada konfirmasi kita jadi lanjut nikah atau enggak, terus pernikahan kita gimana, nggak ada. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba. Dan salahnya saya juga nggak sepenuhnya menyalahkan beliau ya, enggak. Dan saya ngerasa salah karena juga saya itu kalau misalnya saya marah, ada apa-apa, saya selalu silent treatment sama orang, saya tidak mengkomunikasikan dulu ke orang. Jadi memang saya juga ngerasa salah di situ, kenapa saya nggak memulai komunikasi duluan ke beliau gitu. Saya juga masih dengan ego saya. Cuman yang bikin saya kecewa sama beliau pada saat itu, beliau sama sekali tidak menghubungi saya, ngilang tiba-tiba, tapi beliau bisa konfirmasi ke teman saya. Itu yang bikin saya kayak, kok ada ya orang setega ini gitu, kok ada ya orang bisa memainkan dengan kata-kata komitmen, dengan kata-kata ingin menikah. Ya kamu kalau memang belum siap menikah, ya kamu jangan mendatangi seseorang dengan komitmen kita akan menikah gitu loh maksud saya. Tapi kenapa kamu yang tadinya dengan meyakinkan saya mau menikah, sudah persiapan dan lain-lain, sudah 80%, kok tiba-tiba bisa-bisanya kamu tuh ngilang gitu loh. Itu sih yang bikin saya bener-bener yang, wah, kayak udah berkali-kali gagal, sampai satu titik tuh saya udah ngerasa bener-bener kayak, emang nggak worth it itu ya saya dimiliki, kayak apa ya, ya ngerti sendiri lah ya, perempuan kayak udah beberapa kali gagal, ditinggalin, kayak gitu. Mungkin orang-orang di luar sana ngelihat saya tuh kayak, Masya Allah banget loh Mbak Kila, bisa public speaking, bisa ini dan itu, bisa traveling dan lain-lain, beruntung banget ya laki-laki ngedapetinnya. Kayak mungkin sebagian orang ngelihat saya tuh seperti itu, tapi tidak dengan yang saya rasakan. Sampai di satu titik itu saya ngerasa bener-bener saya tuh nggak percaya diri banget teman-teman. Dari bulan Januari itu, proses saya sembuh itu dari bulan Januari, Februari, Maret, April saya itu udah benar-benar bisa menerima keadaan. Saya udah benar-benar kayak, ya udah, ini bukan jalannya, saya gagal nikah lagi, ya udah, ini jalan takdir hidup saya gitu. Tapi dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April itu, kalau teman-teman mau tahu, saya benar-benar sangat-sangat tidak baik-baik saja. Bahkan saya sempat menghilang juga dari sosial media beberapa minggu. Saya tuh udah benar-benar yang, saya bisa nggak ya nikah ya besok? Padahal sebenarnya saya tahu jodoh itu sudah Allah tetapkan dari umur kita 4 bulan. Saya tahu konsep itu, tapi karena kita sudah memiliki trust issue tadi, sudah memiliki kegagalan, kecewa, trauma, sampai saya tuh berpikir saya tuh nggak se-worth it ini loh untuk dimiliki orang lain. Sejahat inikah saya tuh nggak?
seburuk inikah saya tidak dimiliki? Sampai saya tuh udah berpikir seperti itu. Sampai saya berpikir, saya ini hidup sia-sia gitu. Saya ini hidup percuma gitu. Saya nggak ada manfaatnya untuk orang lain. Saya nggak ada istimewanya untuk orang lain. Seenggak worth it itu saya gitu loh. Saya tuh udah sampai di tahap itu, di posisi itu, ditambah lagi pada saat menjelang Lebaran itu saya diteror lagi sama orang itu yang benar-benar saya tuh udah kayak, ya Allah, saya udah capek banget hidup, ya Allah. Udah yang benar-benar yang sampai juga saya tuh berpikir, apa iya ya saya tuh gagal berkali-kali, saya tuh gagal nikah karena orang ini, apa karena saya jahat sama orang ini, saya nggak merespon dan lain-lain, apa pokoknya saya tuh udah, pikiran saya tuh udah kemana-mana, udah yang overthinking dan lain-lain. Sampai di satu titik saya cerita sama teman saya sharing sama teman saya, alhamdulillahnya saya punya teman-teman yang mensupport seperti itu, yang menguatkan saya setiap harinya. Alhamdulillah saya kuat karena teman-teman saya. Nah, alhamdulillahnya juga yang apa ya, yang bikin saya bisa bertahan sampai di posisi ini, mau segalau apapun saya, mau terpuruk apapun saya masih mencoba untuk bersosialisasi. Nah, jadi perjalanan saya ke NTT itu bisa dikatakan healing, penyembuhan gitu. Karena memang sebelum saya mengiyakan, jadi perjalanan saya ke NTT ini kan project juga ya, project memang saya untuk membuat tulisan biografi salah satu zuriyah, salah satu ulama perempuan yang ada di NTT pada saat itu. Sebelumnya saya nggak mau ngambil project ini karena saya ngerasa saya lagi nggak baik-baik aja. Saya lagi galau, saya lagi patah hati, saya bisa nggak ya saya kalau ngambil project ini selesai, sedangkan saya aja masih belum apa ya selesai sama masalah saya sendiri, seperti itu. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya stuck nangis aja, saya stuck kecewa dan lain-lain, ya saya nggak akan ada perubahan, saya gini-gini aja gitu. Akhirnya ya udah, saya bismillah pada saat itu, ya udah saya ambil nih perjalanan ke NTT pada saat itu. Ya udah, akhirnya saya ambil perjalanan ke NTT. Sebelum saya ke Flores, tujuan awalnya itu kan ke Flores ya. Terus sebelum saya ke Flores itu saya ngubungin teman saya di Kupang. Akhirnya saya mampir ke Kupang, saya mikir kayaknya saya ke Kupang aja dulu nih gitu kan. Buat main dulu, healing dulu kayak gitu kan, ya minimal refresh dulu lah kan, yang dari tadinya down banget dan lain-lain kayak gitu kan. Akhirnya saya ke Kupang, 4 hari 5 malam saya di Kupang, saya benar-benar menemukan sosok keluarga yang harmonis, keluarga yang mengayomi, di mana saya di situ mendapatkan kehangatan. Saya belajar banyak banget dari keluarga kecil itu, bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, bisa saling memahami satu sama lain, menerima orang luar, seperti itu. Di situ tuh saya banyak belajar kayak, oh iya ya, ternyata masih banyak loh orang yang sayang sama saya, padahal saya orang asing. Padahal yang tadinya kita sama sekali belum pernah ketemu, belum kenal sama sekali. Tiba-tiba kita ketemu, jujur saya ketemu sama teman saya yang di Kupang itu hanya online awalnya. Hanya online, terus tiba-tiba saya menghubungi beliau merespon, akhirnya alhamdulillah kita diizinkan ketemu dan saya menginap di rumah beliau. Dari situ saya banyak banget belajar, ternyata kecewa saya, sakit saya, patah hati saya selama ini gak sebanding loh sama orang-orang yang menyayangi saya, sama orang-orang yang berharap banyak, sama hal-hal positif yang saya bagikan di story, seperti itu. Ternyata
sepengaruh ini ya saya memberikan hal-hal positif kepada orang-orang. Di situ tuh saya sadar kayak, kenapa sih saya kemarin-kemarin menyalahkan diri saya? Kenapa saya selalu merasa bahwa saya ini nggak seberuntung itu? Intinya saya selalu merasa itu. Sampai akhirnya ketika saya merasa saya dicintai oleh keluarga itu, saya menemukan keluarga itu, akhirnya di situ saya mulai sembuh. Perlahan saya mulai perlahan sembuh, mulai perlahan bangkit. Akhirnya setelah 4 malam 5 hari saya di sana, saya melanjutkan perjalanan saya di Flores. Nah, perjalanan saya di Flores inilah yang bikin saya benar-benar banyak muhasabah diri bahwa memang mau sepatah hati apapun, sesulit apapun kehidupan kita, kehidupan itu akan terus berlanjut. Jadi nggak perlu kita meratapi nasib, nggak perlu kita stuck sama apa yang sudah terjadi sama kita. Jadi cukup jalani, cukup nikmati, maka itu akan sembuh dengan sendirinya. Maka itu akan selesai ketika kita mau menerima. Seperti itu. Karena memang proses dari patah hati itu kalau menurut saya ada beberapa fase. Enggak yang fase tiba-tiba kecewa aja, enggak. Jadi memang ada beberapa fase. Pertama yang fase marah. Marah ini seakan-akan kita tuh nggak terima gitu loh. Kita nggak terima kayak, kenapa sih takdir Allah tuh berpihak sama kita tuh seperti ini? Gitu, kayak padahal Allah tuh tahu loh yang terbaik sama kita. Mungkin kita menganggap orang ini adalah orang yang terbaik, atau apapun lah pilihan. Jangan terpaku hanya orang aja ya. Apapun yang kita pilih, ini adalah hal yang terbaik buat kita gitu. Tapi belum tentu itu yang terbaik dari Allah gitu. Nah, setelah kita sudah melewati fase marah, terkejut, kita masuk ke fase depresi. Nah, ini yang saya rasakan ketika saya kecewa, ketika saya masuk ke fase depresi yang dimana seakan-akan saya tidak mau menerima, saya mengandai-andaikan, andai aja saya kemarin nggak ketemu, andai aja, nggak akan pernah selesai teman-teman ketika kita selalu mengandai-andaikan suatu hal yang terjadi sama kita. Nah, setelah sudah masuk ke fase depresi, masuk ke fase pengujian, di mana kita mulai berproses. Itu tadi saya mulai mau berproses, saya mulai menjalani aktivitas saya, karena memang sebelumnya ketika saya lagi down banget, itu jangankan saya mau beraktivitas, saya ketemu orang aja tuh saya nggak mau, teman-teman. Padahal saya bukan orang yang antisosial, padahal saya tipe orang yang minimal 1 hari itu saya harus ketemu orang, ngobrol sama orang lain, seperti itu. Tapi pada saat itu benar-benar bukan diri saya nggak mau ketemu orang, saya nggak mau mandi, nggak, bener-bener yang ya udah hidup saya kayak syukur-syukur saya masih mau sholat pada saat itu, kayak bener-bener sholat, ngaji, kayak udah makan pun kayak ada nasi pun kayak aduh udah nggak mau makan gitu, udah bener-bener yang makan pun udah nggak ada nafsu, bener-bener yang sholat pun ya bisa dikatakan saya tuh sholat itu nggak khusyuk gitu loh, sampai bener-bener udah di tahap itu kayak yang aduh ya Allah, mending saya nggak mau hidup kayak gitu, udah sampai kayak gitu ya. Akhirnya alhamdulillah di bulan Februari itu saya benar-benar bisa berjuang melewati ujian-ujian itu. Saya mulai beraktivitas kembali, saya mulai membagikan aktivitas saya, menginfluence orang-orang untuk berbuat kebaikan. Nah, terus ketika saya sudah mulai di fase pengujian, fase memulai aktivitas kembali, disitulah titik di mana saya bisa menerima keadaan. Karena gini, kalau saya pribadi tuh, saya menganalogikannya gini, jangan jadikan dia satu-satunya orang yang ingin kamu benci. Dan jangan jadikan dia satu-satunya orang yang ingin kita lupakan. Kenapa? Karena semakin kita ingin melupakan dia, ingin membenci dia akan menjadi satu-satunya orang. Itu.
Jadi jangan pernah berpikir kalau kita patah hati, kita kecewa, dan jangan pernah kita berpikir aku harus melupakan dia, aku harus membenci dia, enggak, jangan pernah. Cukup nikmati aja kesakitan itu, kegagalan itu, kekecewaan itu, cukup nikmati aja. Karena saya tahu ikhlas itu mudah diucapkan, tapi sangat sulit dijalani. Gimana caranya agar kita bisa ikhlas? Ya itu tadi, cukup jalani dan nikmati. Nikmati rasa-rasa kecewa itu, nikmati rasa-rasa sedih itu, nikmati rasa-rasa pusing itu, dan lain-lain. Nikmati semuanya. Nikmati. Nanti, seiring waktu berjalan, seiring waktu berproses, maka kita akan menemukan yang namanya kedamaian dan penerimaan itu sendiri. Ikhlas itu. Gitu. Dan kalau saya pribadi, cara saya melupakan orang itu dengan saya nggak ngeblokir, saya nggak apa, karena saya berpikir gini, kalau saya ngeblokir, iya setiap orang beda-beda ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngeblokir akun sosmednya atau apa, ya sok silahkan. Cuma saya memang berpikir mindset saya seperti ini. Saya mengenal, kita saling mengenal hal sama-sama baik. Kalau bisa jangan sampai memutus tali silaturahim. Barangkali besok entah kita ada kepentingan atau apa dan lain-lain. Jadi memang dengan ibarat kata mantan-mantan calon suami saya yang dulu-dulu yang sudah menyakiti saya, memang saya nggak pernah ngeblokir, cuman memang pas di fase saya ingin sembuh, saya hide. Jadi saya tidak melihat story-nya, tidak melihat namanya, apapun yang berhubungan tentang dia, teman-teman dia, semuanya saya hide. Sehingga di mana di situ saya benar-benar sudah tidak mau tahu tentang dia gitu. Ketika saya sudah baik lagi, saya sudah sembuh, ya udah saya kembalikan lagi seperti awal, saya melihat aktivitasnya, saya sudah biasa aja, saya sudah di mana itu saya sudah mulai berdamai sama diri saya dan saya mau menerima. Seperti itu. Jadi yang paling penting adalah jangan pernah menaruh ekspektasi tinggi terhadap seseorang, karena memang apalagi namanya manusia ya. Karena untuk mencintai itu juga kita perlu tahu harus dengan segala resikonya, apapun itu. Semakin tinggi ekspektasi kita kepada seseorang, apalagi namanya manusia, maka semakin besar juga potensinya untuk kecewa. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya saya tuh nggak mau ya, saya juga belum pernah sharing masalah percintaan saya ini, karena memang saya cukup ibarat kata cukup tertutup lah gitu kan, sehingga emang orang-orang taunya ya kerjaan saya traveling, main, kayak ya udah kayak gitu doang gitu. Saya ya, tapi di balik itu ya inilah perjalanan cinta saya yang tidak baik-baik saja gitu, sampai saya udah benar-benar di tahap yang saya nggak percaya diri, saya merasa saya ini bukan perempuan baik-baik gitu, bukan perempuan yang diidam-idamkan, yang worth it gitu. Pokoknya ya udah di tahap itulah gitu. Padahal nggak, ya sebenarnya kita tuh juga perempuan tuh nggak muluk-muluk ya. Pengen yang kayak ya udah saya tuh sampai di titik ya udah ya Allah, pengen yang menerima saya apa adanya aja, yang Allah izinkan aja kayak gitu. Pokoknya ya alhamdulillah lah ya. Cukup perjalanan saya pada 3 kali gagal ini, ya semoga jangan sampai keempat kalinya. Bismillah doanya teman-teman. Alhamdulillah saya mulai bangkit lagi, percaya diri itu di bulan April lebih tepatnya, karena alhamdulillah ada sosok laki-laki di bulan April itu yang datang meyakinkan saya bahwa memang saya tuh se-worth it itu, dan saya pantas diperjuangkan, dan saya pantas dimiliki. Karena memang saya udah benar-benar yang kayak saya nggak mau, karena ya mungkin jarak dari Januari, Februari, Maret itu cukup dekat ya menurut saya, 3 bulan gitu kan. Ya mungkin rasa trauma saya, rasa takut saya kayak gitu masih ada gitu.
Sampai di bulan April itu beliau datang meyakinkan saya. Saya jujur awal beliau datang saya menolak karena ya memang saya nggak yakin gitu loh sama diri saya, apalagi sosok beliau yang Masya Allah banget, bisa dikatakan beliau benar-benar yang Masya Allah dan tidak menuntut banyak hal dari saya dan keluarga. Bisa dikatakan beliau datang dengan di luar ekspektasi saya, di luar sosok laki-laki yang mungkin saya idamkan selama ini gitu. Tapi dengan beliau meyakinkan saya bahwa saya sosok perempuan yang worth it, yang bisa diperjuangkan, yang pantas diperjuangkan, sehingga alhamdulillah Allah yang maha membolak-balikan hati, dan alhamdulillah juga atas restu orang tua semuanya, saya menerima niat baiknya beliau, alhamdulillah. Di situ saya apa ya, saya terharu, kayak masih ada ya laki-laki sebaik ini, laki-laki yang gak banyak nuntut, laki-laki yang sangat jauh banget, bisa dikatakan sangat jauh, laki-laki yang jauh dari calon suami saya, mantan calon suami yang sebelumnya, laki-laki pada umumnya sangat jauh banget, yang bikin saya mau menerima calon suami saya yang sekarang ini. Doakan ya teman-teman, semoga niat baik kita dimudahkan Allah dalam waktu dekat. Yang bikin saya mau menerima, memang saya tuh ketika saya dekat sama laki-laki itu nggak mudah juga ya, dalam artian memang selalu apapun, banyak hal yang ingin saya tanyakan, karena menikah juga bukan hanya tentang senangnya aja, banyak proses-proses yang kita lewati gitu. Yang bikin saya terharu pada saat itu, mungkin di mana banyak laki-laki itu melihat sosok perempuan itu dari fisiknya. Tapi calon suami saya yang ini, beliau itu sama sekali tidak mau melihat wajah saya sebelum akad. Dan yang paling bikin saya terharu banget, ya bisa dikatakan keluarga beliau itu keluarga yang Masya Allah banget. Bisa dikatakan ya kalau dapat menantu yang lebih lagi dari saya tuh bisa gitu. Tapi di situ benar-benar saya diterima sama keluarganya nggak banyak nuntut saya harus begini, harus begitu. Dari beliau juga nggak banyak nuntut saya harus ini dan itu, seperti itu. Di situ saya benar-benar merasa saya diyakinkan bahwa memang ada loh laki-laki yang mau menerima kamu apa adanya, ketika kamu mau bersabar, ketika kamu mau terus belajar untuk memperbaiki diri kamu, maka insya Allah, Allah juga akan menghadirkan sosok seseorang yang memang pantas untuk mendampingi kamu. Terkadang Allah mematahkan hati kita bukan untuk membuat kita terpuruk, tapi karena Allah tuh tahu, karena kita itu kuat. Karena Allah tahu kita kuat, dan Allah yakin besok ada sosok laki-laki yang Allah datangkan kepada kita. Jadi mungkin teman-teman yang lagi di fase kecewa, sedih, dan lain-lain ya, banyak-banyakin sabar. Karena kalau kata Ustazah Hoki itu, sabar itu bukan cuma satu gitu. Mungkin yang kita tahu sabar itu satu gitu. Sabar ketika kita mendapat ujian dari Allah. Tapi sebenarnya sabar itu ada 3. Sabar ketika kita mendapat ujian dari Allah, sabar ketika kita beribadah dan beramal soleh. Kenapa kita harus sabar ketika beribadah dan beramal soleh? Ya kalau misal kita nggak sabar, sholat kita terburu-buru, ngaji kita terburu-buru. Begitu juga dengan pernikahan. Karena pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Ketika kita nggak sabar, kita terburu-buru, maka itu juga ujian. Nah, yang ketiga adalah sabar dari maksiat. Kenapa? Karena banyak perempuan-perempuan, mohon maaf ya, mungkin yang saking cintanya sama laki-lakinya, saking bucinnya sama laki-lakinya, mungkin mengorbankan kehormatannya sambil berpacaran dan lain-lain, mohon maaf. Maka dari itu,
sabar dari maksiat itu juga salah satu bentuk ujian. Karena maksiat itu nikmat, teman-teman. Kita jalan sama pacar kita berduaan dan lain-lain. Dan ya itulah, maksiat, dosa itu kan nikmat. Sehingga ketika kita ingin meninggalkannya, ketika kita ingin tidak kembali ke fase itu, ke hal-hal itu, kita butuh yang namanya sabar. Jadi memang sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar ketika kita mendapat ujian dari Allah yang entah sakit, entah apa. Sabar ketika kita beribadah, sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Gitu, teman-teman. Jadi mungkin Kak Karin ada, ini udah panjangan banget ya, saya ngobrol aja udah 1 jam ini. Masya Allah. Masya Allah, nggak apa-apa Kak Akila. Kita semua tuh kayaknya pasti teman-teman yang lain juga terkesima banget sama ceritanya Kak Akila. Bagaimana Kak Akila berprogres, Masya Allah. Tapi Karin penasaran nih Kak. Mungkin juga tadi banyak nih teman-teman yang komen di kolom chat. Penasaran, gimana sih? Kan tadi Kakak ceritain aja tuh ya, ceritanya aja. Nah, boleh nggak sih Kakak kasih tahu ke mungkin yang teman-teman sekarang hari ini lagi ngerasain hal yang sama kayak waktu di fasenya Kak Akila lagi down gitu. Nah, apa sih hal-hal yang Kak Akila lakuin gitu untuk Kak Akila tuh bisa membuktikan kalau misalnya aku tuh masih ada gitu, aku tuh masih pantas gitu sebagai perempuan. Apa sih yang Kak Akila lakukan, hal-hal apa positif apa yang Kak Akila lakukan gitu? Boleh di-sharing nggak Kak? Gimana Kakak beristiqomah? Oke, boleh banget ya. Jadi ketika saya memang lagi down banget, lagi di posisi yang aduh saya udah bingung nih harus ngapain. Ya alhamdulillahnya ya saya punya teman-teman yang mensupport, itu sih alhamdulillahnya saya punya support system teman-teman saya ketika saya lagi down. Mereka kayak ayo Kil, ayo, karena memang kita butuh sosok seperti itu, kayak ayo Kil, kamu banyak orang loh, banyak followers kamu yang menantikan kamu, kayak gitu. Jadi ketika saya lagi down, teman-teman saya nyemangatin. Akhirnya saya mulai dari hal kecil yang pertama. Mungkin teman-teman yang lagi patah hati, yang lagi kecewa dan lain-lain, bisa dimulai dari hal kecil. Itu apa? Bersosialisasi itu seperti nggak mungkin harus yang kayak kita public speaking. Nah, enggak, cukup teman-teman sharing aja dulu ke teman-teman yang sahabat yang kalian emang percaya, yang kalian yakini gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing dulu, cerita ke teman-temannya. Seperti itu sih yang biasa hal pertama yang saya lakukan untuk meminimalisir kesedihan-kesedihan saya. Saya cerita dulu ke teman-teman saya, sharing. Saya karena kebetulan saya juga anaknya cengeng banget ya. Saya sering nangis. Ya saya nangis sejadi-jadinya, nggak apa-apa kok. Nangis itu nggak apa-apa. Nangis itu manusiawi. Mungkin sebagian orang melihat kalau kita itu nangis, kamu lemah. Enggak, teman-teman. Justru kalau kata psikolog saya, nangis itu kewajiban gitu. Karena memang itu adalah sebuah rasa yang Allah titipkan kepada kita. Ketika ada kesedihan, ya kita memang wajib nangis gitu. Makanya kadang yang bikin orang depresi atau apa itu karena dia terlalu sering memendam emosi tangisnya itu. Seakan-akan aku kuat nih, aku nggak nangis nih, nggak apa-apa kok. Padahal memang air mata itu fitrahnya ya dia untuk menangisi hal-hal yang memang menurut kita sedih, entah nangis terharu atau apa seperti itu. Ya kalau memang kita butuh nangis, ya nangis gitu loh, nggak apa-apa loh nangis itu gitu. Makanya ketika kita terlalu membendung kesedihan-kesedihan kita, akhirnya ibarat kata nih, apa ya, kalau di dalam IPA tuh air laut ngumpul ke awan, udah penuh, terus jadilah hujan, seperti itu. Makanya tiba-tiba kadang kita sebenarnya lagi rasa nggak sedih, terus tiba-tiba kok aku nangis, dan lain-lain kayak gitu. Ya itu tadi, karena kita tidak bisa mengontrol diri kita, air mata kita seperti itu, gitu. Nah, terus juga setelah saya sharing, saya bersosialisasi sama orang, saya mulai melakukan yang namanya, karena saya kebetulan suka nulis gitu, saya nulis. Jadi hal-hal yang bikin saya kecewa, sedih, saya nangis, saya tulis, apa aja saya tulis.
Jadi di situ makanya kadang saya sering bikin quotes, sering bikin apa ya, karena itu terinspirasi dari kegagalan-kegagalan saya dan pengalaman-pengalaman saya pribadi gitu. Saya tulis apa yang ngebuat saya kecewa, apa yang ngebuat saya sedih, itu saya tulis, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya juga masih stuck aja gitu, karena kan kita kalau lagi sedih tuh kadang stuck ya, rebahan aja, nggak mau makan, nggak mau minum. Kadang saya tuh bisa dulu, saya sampai benar-benar yang stuck depresi itu 3 hari saya bisa sampai nggak tidur. Itu benar-benar yang udah nggak bisa tidur, benar-benar sampai saya tidur itu butuh obat gitu. Tidur aja butuh obat gitu. Akhirnya di situ saya mulai mencoba melakukan hal-hal positif yang dimana emang pertama saya ketemu orang lagi, menulis, terus dimulai dari hal-hal kecil, beres-beres kamar, itu juga bisa mengembalikan mood kita loh, mengembalikan mood kita yang mungkin tadinya kita lagi nggak baik-baik aja, tiba-tiba ngelihat barang-barang rapi, beres-beres itu juga bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk meminimalisir kesedihan kita seperti itu. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Terus juga semakin banyak saya bertemu orang, jadi misal saya lagi sedih banget nih ya, saya keluar ngelihat dunia luar. Ternyata nggak hanya saya loh yang sedih. Ternyata semua orang tuh di kehidupan ini tuh semuanya kita tuh lagi diuji gitu. Bukan hanya saya yang diuji, bukan hanya saya yang tersakiti. Tapi semua orang di dunia ini, di episode kehidupan semua orang, saya dan teman-teman yang 300 orang malam ini di Zoom, itu semuanya lagi diuji, teman-teman. Hanya saja ujian kita berbeda porsinya. Ada yang diuji dengan kesenangan, kesedihan, tertawa, air mata, sakit, patah hati, kecewa. Semuanya kita lagi diuji. Karena memang setiap episode hidup kita itu adalah ujian. Jadi kalau kita lagi diuji, ya itu tadi, banyak-banyakin bersabar, ridho sama ketentuannya Allah, bilang sama diri sendiri, hai diriku yang selalu terlihat kuat, sabar wahai diri, sabar, karena surga itu mahal. Surga itu tidak bisa dimasukin dengan orang-orang yang hanya mengatakan saya beriman tanpa Allah mengujinya. Makanya semakin banyak ujian kita, semakin tinggi level kita sebagai manusia. Karena Allah ingin melihat sampai mana sih keimanan kamu itu, sampai mana sih kamu mengatakan bahwa kamu ini beriman. Tapi kamu selalu mengeluh dengan ujian-ujian yang saya beri. Jadi kalau misalnya lagi di tahap ujian, banyak-banyakin bersabar. Insya Allah akan apa yang kita tuai, apa yang kita tanam, insya Allah akan tumbuh dengan sendirinya. Misalnya kita menanam buah mangga, ya kita akan mendapatkan mangga. Jadi banyak-banyakin sabar. Karena itu adalah salah satu kunci gitu, sabar, ridho, ikhlas, dan menerima. Tapi karena memang tingkatan ikhlas itu menurut saya cukup tinggi, ya minimal kita harus bisa belajar bersabar dulu. Begitu. Mungkin teman-teman. Masya Allah, bener banget. Setiap orang tuh diujinya dengan hal berbeda, sama kayak Karin sih. Yeah. Sebenarnya Karin mau sedikit share nih, mungkin sedikit berbeda sama Kak Akila. Kalau Karin itu sudah benar-benar gagal dalam pernikahan. Jadi Karin sudah pernah menikah, kemudian Karin gagal, dan pernikahan itu nggak sebentar, cukup lama. Cuman dalam satu waktu tuh ya ada momen lah, mungkin kalau Karin cerita ini bisa berapa episode. Cuman itu cukup banget sama yang Kak Akila rasakan, apalagi Karin udah punya anak dan akhirnya Karin harus terpisahkan gitu sama anak Karin, dan itu merupakan
momen terberat, cobaan yang terberat, yang mungkin sama kayak Kak Akila alami, cuman mungkin kita porsinya beda ya Kak Akila. Kita memiliki cobaan yang beda, kita punya ujian yang beda. Nah itu tadi, Karin setuju dan Karin sepakat sama Kak Akila bahwa satu-satunya cara itu adalah kita menerima dulu nih, terima dulu diri kita ya Kak Akila. Tadi Karin menyebutkan bahwa melihat Kak Akila bagaimana Kak Akila survive dan Karin saya juga sampai merefleksikan di Karin. Oke, benar. Berarti langkah awal yang harus aku, Kak Akila dan teman-teman semua di Zoom ini lakukan ketika mengalami hal yang patah hati itu, rasa kecewa itu adalah kita menerima diri kita dulu. Kita menerima diri kita bahwa oke, aku akan menerima diri aku seperti aku akan menerima kekecewaan itu. Itu sih yang emang Karin juga lakukan sama ini dan alhamdulillah seperti yang tadi Kak Akila ceritain juga, kita butuh teman-teman terdekat, circle terdekat dan alhamdulillah Karin semenjak join di Jovisa, jadi Karin sekarang tahu nih gimana melangkah ke depan, bagaimana Karin memilih sebuah nanti langkah baru untuk menuju hal yang baru kayak gitu. Jadi penting juga seperti yang tadi Kak Akila bilang, kita sendirilah yang menentukan bagaimana langkah kita untuk mau melangkah menjadi lebih baik, bagaimana kita mau melihat masa depan kita tuh kita sendiri yang menentukan gitu. Nah, di sini udah ada yang raise hand nih, banyak banget nih teman-teman yang mau mungkin bertanya langsung sama Kak Akila. Ini ada Jayong, ada Saifya, Salsabila, ada Kak Eki. Nah, Kak Akila mau yang mana nih? Kak Akila takutnya Karin ini. Cowok dulu boleh cowok. Boleh nih. Ini Jayong nih cowok atau cewek ini? Boleh unmute nih, Jayong atau Lisa ke Elhak yang cowok yang mana nih? Yang cowok. Kalau bisa nanya langsung aja, gitu. Jangan di kolom komentar. Iya. Ayo dong, gentle cowok-cowok. Aku ada yang mau bertanya nih, Kak Utomo Budi nih. Oke. Coba Kak Utomo Budi boleh open mic kalau mau nanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih buat kakak yang udah ngizinin saya buat bertanya. Nggak bertanya sih, mau sharing aja sama mau kita untuk biar lebih adem aja gitu. Ya oke, gimana Kak? Lebaran kemarin saya kan ke rumah seorang perempuan yang menurut saya itu saya akan lebih ke jenjang serius, tapi perempuan itu lebih pada laki-laki yang berbeda agama karena mereka sudah menjalin hubungan lebih dari 3 tahun. Gimana? Beda agama? Iya, lebih memilih kepada seorang laki-laki yang berbeda agama yang sudah berhubungan selama 3 tahun. Oh, oke. Gimana solusinya, Kak? Jadi hal tersebut. Berarti yang non-Islam ini dari laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, yang sudah berhubungan sama dia selama 3 tahun. Yang Islam berarti perempuannya ya? Iya. Oke. Kalau saya pribadi ya, sebenarnya masalah pasangan hidup memilih itu tidak bisa ditentukan apapun agamamu, karena jatuh cinta itu kita tidak bisa menentukan kita jatuh cinta sama siapa gitu kan ya. Tapi kalau saya pribadi gitu kan, karena saya Muslim, ya otomatis
saya lebih memilih laki-laki muslim. Ya tidak menutup kemungkinan juga, karena kita tidak pernah tahu ya jodoh itu seperti apa. Banyak juga seperti aja Cut Meriska kayak gitu kan, beliau menikah sama Roger, beliau mualaf seperti itu. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma balik lagi ketika kita menjalini hubungan, apalagi kita sudah tahu bahwa bentengnya sangat tinggi. Bentengnya ini adalah agama, perbedaan keyakinan kita, perbedaan agama kita gitu kan. Ketika memang dari salah satu kita tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang ibarat ya kalau bisa mohon maaf gitu kan. Mungkin yang laki-lakinya non-Islam, kalau misalnya memang berkomitmen sama wanita yang muslim, ya kalau bisa saran saya pribadi mualaf, kalau saya pribadi gitu kan. Tapi ya balik lagi bagaimana kalian itu berkomitmen menjalinkan hubungan. Bisa dikatakan lah mungkin selama 3 tahun ini kan kalian berpacaran seperti itu ya. Karena memang untuk menikah itu bukan hanya tentang perkara cinta saja, bukan hanya perkara meyakini saja, banyak hal-hal yang akan kita hadapi besok ketika kita setelah menikah, banyak ujian-ujiannya juga gitu. Karena saya meyakini seperti ini. Kita yang menikah dengan ridho orang tua saja, pasti masih akan banyak ujian. Apalagi kita menikah tanpa ridho orang tua. Pasti lebih banyak lagi ujiannya gitu kan. Karena menikah ibarat kata kan ini kan bentengnya ini kan agama, pasti dipastikan orang tuanya nggak setuju. Kecuali memang ada salah satunya yang mengalah, masnya masuk muslim, mualaf, terus keluarga masnya juga ridho, ya mungkin masih bisa seperti itu. Tapi kalau perempuan, apalagi perempuan sampai mohon maaf ya, keluar gitu. Kayaknya itu juga berat dari orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya memang itu tidak bisa diperjuangkan dari awal, lebih baik tidak usah dijalani. Kalau saya pribadi ya, karena ini kan menurut saya pribadi gitu kan saran dari masnya. Tapi kalau misalnya memang dari awal kayak mau nikah, mau jalan ke jalan yang lebih baik, yang masnya juga ingin memperbaiki, ya sok silahkan gitu. Karena menurut saya untuk pernikahan itu, ridho kedua orang tua itu adalah hal yang sangat penting gitu. Ketika orang tua kita ridho, maka insya Allah pernikahan kita akan dimudahkan seperti itu. Gimana? Ya, gimana Kak Tomo? Karin juga sepakat sama Kak Kila. Karena jujur, hubungan yang sebelumnya itu kan emang juga jadi restu ya sebenarnya. Jadi bertahun-tahun sih memang Karin mengalami hal-hal yang sangat mungkin udah takdir Allah untuk dia nggak baik gitu buat kamu. Jadi menurut Karin itu udah valid banget ridho orang tua, apalagi ridho ibu. Teman-teman jangan coba-coba untuk tidak untuk melawan dari ridho ibu. Karin sudah ngerasain banget teman-teman. Jadi ridho ibu itu yang paling utama. Kalau ibu bilang jangan, ibu bilang tidak, menurut kita laki-laki itu perfect, laki-laki itu baik, laki-laki itu sempurna di mata kita. Tapi kalau tidak dapat ridho dari ibu, silent. Gitu ya Kak Gila. Iya, banyak nih itu sangat-sangat juga nih yang raise hand, ada yang bertanya juga. Gimana nih? Ada yang bertanya juga nih. Cukup banyak ya. Jadi coba Karin filter satu-satu. Oke. Nah, oke. Tadi ini oke. Oke, ini ada namanya Kak Ika. Dia bilang gini, Kak. Assalamualaikum, nama saya Ika. Saya suka sama laki-laki dari tahun 2019 sampai 2020. Tapi setiap lihat dia, badan saya gemetar. Lihat dia, padahal dalam diri saya tidak suka sama dia. Apakah itu trauma?
saya sama dia. Terus gimana caranya supaya melihat dia saya tidak gemetar lagi. Jadi mungkin maksudnya respon dia gitu ya. Tapi kan ini dalam Untuk artian nggak menyakiti baru ngeliat kan? aja udah trauma gitu. Ini mbaknya suka Iya, sama baru ngeliat laki. doang. Itu bukan trauma, itu grogi Kak namanya. Kalau misalnya kita suka kan sama laki-laki, soalnya saya pribadi, saya kalau suka sama laki-laki nih lawan jenis nih misalnya kan, saya kan emang yang udah sering ketemu orang banyak kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya ketemu laki-laki dan itu biasa aja, saya ngobrol seperti biasanya, berarti saya nggak ada rasa apa-apa. Tapi kalau saya ketemu laki-laki, saya malu, saya gemeteran, berarti itu saya suka karena saya grogi gitu. Jadi mungkin menurut saya respon yang Mbak berikan ini, yang ketika Mbak berada di samping orang yang Mbak suka ini tiba-tiba gemeter, itu bukan trauma, itu grogi lebih tepatnya. Kalau trauma itu kita emang benar-benar ngerasa takut, sehingga kita ketemu orang lain pun kita takut terjadi akan hal itu, seperti itu. Tapi kalau misalnya Mbak suka sama dia dan Mbak gemeter pas ketemu dia, berarti itu Mbaknya grogi, bukan trauma. Iya, berarti cuman butuh lebih tenang kali ya. Kak Ika tuh butuh sebelum ini banyak istighfar di dalam hati, istighfar bahwa astagfirullahaladzim, bahwa itu mungkin cobaan dari syaiton ya. Jadi kita harus banyak istighfar. Nah, kita kembali lagi nih ke teman-teman yang raise hand nih Kak. Udah banyak nih, ada Jae-ong, ada Kak Evia. Nah, Kamila deh yang pilih deh kalau raise hand. Oke, bentar. Siapa tadi? Ada Dia, Norsida, Yolanda, Jae-ong. Jae-ong nih cewek apa cowok nih? Evia, Puspitasari. Makanya on cam dong teman-teman supaya kita bisa saling lihat. Kalian laki-laki atau perempuan biar Kak Akila tidak bingung. Jae-ong perempuan, Kak. Oh, Masya Allah, Jae-ong perempuan. Tadi aku kira orang Korea siapa yang mampir di Zoom kita pada malam ini. Aku tertarik. Baiklah, sama Kak Akila silakan dipilih. Ada Kak Yolanda, Dia, Norsida. Kayaknya saya tertarik sama Kak Diah deh, Kak. Halo? Saya ngedengeran gak sih? Iya, Kak. Iya. Kedengeran. Oh iya. Iya, Kak Diah. Mungkin Kak Diah mau bertanya. Isi kakak Diah ya? Iya, Diah. Oke, Kak Diah. Mungkin bisa silakan Kak Diah. On cam, Kak Diah. Mohon maaf, tidak bisa on cam. Takut iya, sinyalnya mengganggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Gila. Sedikit bercerita terlebih dahulu, saya kan pernah berpengalaman. Saya tahu kalau berpacaran itu tidak diperbolehkan di agama kita. Tetapi karena mungkin apakah umur saya dan pergaulan saya yang kurang mengerti kurang mengerti bahwa pacaran itu tidak diperbolehkan. Nah, saya pada waktu lulus SMA itu berpacaran selama 1 tahun. Nah, awalnya itu dari orang tua saya, terutama dari ibu saya itu tidak. Awalnya itu saya memperkenalkan mantan saya itu tadi, itu respon ibu saya terutama itu kurang suka, kurang tertarik kepada dia. Nah, tetapi karena saya mungkin pemikirannya kurang dewasa atau hanya mementingkan kesenangan saya semata, itu saya tetap melanjutkan hubungan saya tersebut selama 1 tahun. Nah, hubungannya itu karena saya kuliah di Surabaya dan beliau ada di Banyuwangi, jadi LDR. Itu berjalan ya seperti mana biasanya. Terus pada saat saya pulang itu memang ada
apa ya, pernah ibu saya itu bilang kalau feeling ibu itu bisa dikatakan nggak enak kepada dia gitu kan, kayak kurang baik lah. Ternyata apa yang feeling ibu saya itu ternyata memang benar terjadi selama 1 tahun, dan hampir 1 tahun itu ada beberapa masalah yang terjadi pada hubungan saya, yang ibu saya eh, mungkin akan terjadi itu terjadi eh, waktu hampir 1 tahun. Akhirnya saya itu eh, ber apa? Akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan saya tersebut. Terus eh, saya itu ada trauma Kak Agila. Jadi dari hubungan saya sebelumnya itu saya takut akan berkenalan atau berteman dengan orang baru, terutama pada lawan jenis. Ada beberapa bulan kemudian itu saya berdoa, saya sholat malam itu saya berdoa kalau eh, untuk waktu yang sekarang saya belum disiapkan kalau jika saya akan ditemukan dengan orang baru seperti itu. Saya ingin fokus dengan kuliah saya seperti itu. Nah, singkat cerita ada acara, ada event, itu saya ditemukan dengan orang yang tidak saya sengaja, dan kadarullah saya itu diberikan seperti kayak perasaan kagum kepada beliau. Eh, itu ada berapa bulan itu karena ada event tersebut saya ada kontak kepada beliau untuk ya membahas acara tersebut. Lama-kelamaan beliau kayak respon bagus kepada saya. Jadi saya kan kagum, terus saya dikasih respon yang bagus itu kayak Masya Allah ini benar apa tidak. Padahal saya di cerita sebelumnya itu kalau saya masih mau fokus kepada kuliah saya. Nah, terus ini tuh saya sampai berpikir apakah ini ujian atau jawaban dari Allah kalau jika saya dipertemukan dengan orang baik, ya insya Allah saya siap. Tetapi kalau kalau ini hanya ujian saya, eh, bagaimana nanti responnya begitu. Jadi Oke. intinya saya itu kayak itu Kak, menerima orang baru itu masih takut karena dari hubungan sebelumnya seperti itu. Jadi Iya. menurut Kak Akila bagaimana? Terima Oke. kasih. Iya, sama-sama Kak Dia. Oke. Em, Perempuan ya, kalau ketika dia sudah memiliki trust isu, trauma, kecewa, dia sulit menerima orang baru, ya karena dia takut mengalami hal yang sama. Ini yang sama-sama kita rasakan dan mungkin banyak perempuan yang merasakannya. Gini, terkadang Allah itu menghadirkan sosok seseorang hadir pada kita, itu bisa menjadi bentuk ujian dan jawaban. Tapi kita lihat dulu diri kita, introspeksi dulu diri kita. Kalau saya menganalogikan diri saya pribadi, mungkin pada saat saya gagal sebelum-sebelumnya, saya dipertemukan oleh Allah sama orang-orang yang saya gagal, ya karena mungkin Allah ingin saya ini belajar dari pengalaman saya gagal sama orang, bagaimana saya bersikap sama orang. Dan Allah tahu sebenarnya, walaupun sebenarnya kita sudah merasa siap gitu, tapi Allah tahu bahwa sebenarnya kita belum siap gitu. Kalau saya dulu 2019-2020 saya emang udah ngerasa bahwa saya tuh siap gitu, saya siap menikah. Tapi semakin ke sini saya ngerasa saya baru sadar ternyata kenapa Allah menggagalkan saya menikah pada tahun itu, karena sebenarnya Allah itu tahu saya belum siap. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa pada saat tahun itu saya belum siap? Karena memang pada saat itu mindset saya, ya saya tahu menikah ilmunya dan lain-lain, tapi saya belum mempelajari sama yang namanya ilmu parenting pada saat itu. Saya masih belum mengenal ilmu parenting. Karena semakin kesini saya menyadari bahwa tumbuh kembang seorang anak itu berawal dari orang tuanya.
Sehingga dari situ saya baru sadar, oh iya ternyata memang saya belum siap pada saat itu. Nah, mungkin hal yang sama yang sedang terjadi pada Kak Diah ini. Gua model berapa? Kamu pesan apa, Del? Teman-teman boleh minta tolong dulu. Oke, thank you. Mungkin yang terjadi pada Kak Diah ini bisa menjadi dua kemungkinan, bisa menjadi ujian atau jawaban. Kita lihat dulu. Terkadang juga kita juga perempuan ini nggak boleh terlalu baper juga ya, karena kita juga harus membatasi diri kita juga, karena memang perempuan itu kebanyakan mereka lebih menggunakan perasaan daripada logika, sehingga ketika kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang manis dari seorang laki-laki gitu, kita merasa dispesialkan. Nah, ini yang harus perlu kita bentengi dulu pada diri kita. Ketika kita dispesialkan, diberikan perlakuan-perlakuan yang manis dari laki-laki gitu, kita hanya menganggap bahwa oh orang ini baik gitu. Jangan pernah menganggap perlakuan seorang laki-laki itu manis kepada kita bahwa dia suka sama kita, karena itu akan menyakiti diri kita sendiri. Tanpa sadar kita menaruh ekspektasi kepada orang lain. Itu yang terjadi karena memang kebanyakan perempuan itu lebih mendahulukan yang namanya perasaan gitu. Makanya banyak perempuan yang kecewa karena dia terlalu menaruh ekspektasi kepada laki-laki. Kecuali memang laki-laki yang tadi yang mendekati Kak Diah ini, yang sudah bersikap manis, yang sudah baik seperti itu, sudah kenal beberapa waktu, tiba-tiba dia bilang, dia saya punya niat baik nih sama kamu dan lain-lain, baru deh di situ baru Kak Diah mempertanyakan lagi, mengistikharahkan lagi. Ya Allah, apakah ini jawaban dari doa-doa saya? Tapi kalau masih belum ada, dari laki-lakinya juga masih belum ada buka suara, ya saya rasa kita sebagai seorang perempuan juga memang harus perlu menutup diri dalam artian untuk menjaga, sehingga kita tidak terlalu berharap sama yang namanya laki-laki. Karena memang laki-laki itu perlakuannya manis, ketika dia ingin mendekati, ingin mendapatkan, sebelum dia mendapatkan, perlakuannya tuh manis banget teman-teman. Tapi kalau bisa udah dapet gitu, kalau apalagi laki-laki yang nggak serius ya, kalau udah dapet dia udah bosen, kayak ya udah gue cuma sekedar penasaran doang nih sama lu kayak gitu. Makanya perlu kita sebagai perempuan itu tahu dulu sikap yang dia berikan ke kita itu apa. Apakah emang sikap itu atas dasar kebaikan dia bersikap ke semua orang, atau memang sikap dia memperlakukan kita spesial hanya untuk sekedar tahu bagaimana kita, atau memang sikap dia itu serius untuk memiliki kita gitu. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Nah, kalau masalah bentuk ujian atau apa, saya juga bukan Tuhan, jadi tidak bisa menentukan bahwa itu ujian atau apa. Yang paling ingin saya tekankan bahwa memang kita perempuan harus bisa meminimalisir kekecewaan itu dari diri kita sendiri, karena kita ini didominasi dengan mendahulukan perasaan, sehingga memang kita harus bisa mengontrol perasaan itu sendiri. Jadi seperti itu sih Kak Dia. Oke, gimana Kak Kasih Dia? Ya berarti intinya itu jangan terlalu berekspektasi tinggi kepada seseorang, begitu ya Kak? Bener banget. Betul. Gantungkan harapanmu sama Allah. Iya. Kalau udah jodohnya emang nggak kemana. Bener. Ini banget. Kak Siva kayaknya dari tadi mau bertanya dari tadi kayaknya muncul terus di kolom chat. Iya nih Kak Kila, kebetulan nih Karin mau izin dulu nih sama Kak Kila. Kan sebenarnya waktu kita udah mau habis nih Kak Kila, 4 menit lagi. Iya. Kita kasih tambahan waktu apa gimana nih Kak Kila? Tinggal 4 menit lagi ya? Oke deh, boleh. Iya. Boleh satu orang lagi bertanya, tapi langsung ke inti. Setelah itu saya mau menyampaikan beberapa quotes. Udah, situ aja. Oke. Baik. Hari ini Kak Kila. Ya, Kak Akil yang pilih atau Karin yang pilih nih? Kak Karin aja. Kila udah kan tadi. Oke. Mungkin ini ada yang panjang banget. Oke, ini dari Kak Putri. Kak Putri Alwaidah. Mungkin ini kayaknya relate-nya ke
perceraian gitu ya. Coba aku baca dulu. Kak, aku lagi dalam proses perceraian dengan suami karena ada masalah yang sudah tidak bisa ditoleransi, tapi aku masih bimbang harus lanjut atau udahan. Tapi saya bilang kalau ini udah nggak bisa dilanjutin karena trauma yang aku rasa bikin badan aku nggak baik-baik aja. Gimana supaya kita bisa yakin sama pilihan kita? Oke. Oke, sebenarnya bagaimana cara kita meyakinkan sama pilihan kita, karena kita ini manusia biasa, karena Allah itu yang maha membolak-balikan hati, kita juga diciptakan sama Allah dan kita juga akan kembali ke Allah. Bagaimana cara kita meyakinkan untuk menentukan, memilih, dan apapun lah itu, cukup satu. Minta petunjuk sama Allah. Udah, itu doang. Nggak perlu cari motivasi banyak-banyak keluar sana dan lain. Mungkin bisa ya kita cari sharing atau apa, masukan dari orang lain. Tapi untuk benar-benar yang meyakinkan hati kita, karena hati kita ini kan milik Allah, Allah yang maha membolak-balikan hati, Allah yang meyakinkan kita, bagaimana cara agar kita mantap sama pilihan kita, jalan hidup kita, yaitu tadi, minta petunjuk sama Allah. Seperti itu sih, kalau menurut Kila pribadi. Semoga Kak Putri diberikan petunjuk yang terbaik untuk jalan hidup yang amin ya Allah. Kalau dari Kali untuk Kak Putri dengan Karin yang pernah mengalami sebuah proses yang Kak Putri alami, kalau bagi Karin kita memang harus berserah, tapi kita juga harus rasional. Kakak harus bijak melihat sebenarnya kesalahan mantan suami kakak apa nih. Kalau yang sudah tidak ditoleransi seperti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain, bagi Karin itu hal yang udah nggak bisa ditoleransi, dan itu adalah hal yang sudah pasti harus kakak putuskan bahwa kakak tidak boleh melanjutkan dengan laki-laki itu. Karena bagi Karin dengan pengalaman yang mungkin pernah KDRT atau hal-hal yang nggak bisa ditoleransi seperti itu akan terus terulang kalau kakak mentoleransi gitu. Jadi bagi Karin, untuk Kak Putri, tetap semangat, perbanyak tahajud, ibadah sama Allah, dan minta dikuatkan untuk menghadapi proses perceraian yang sedang Kak Putri. Nanti kalau Kak Putri butuh sharing sama Karin, boleh kita chat ya pribadi. Mungkin ya, ini cukup panjang ya. Kalau berpengalaman ya, maksudnya lebih pengalaman sudah mengalami. Ya, betul. Yang terjadi. Jadi Karin di sini hadir untuk mungkin teman-teman di sini yang patah hati atau mungkin ya punya pengalaman bercerai gimana atau namanya sama Karin. Karin sudah melewati berbagai proses. Ya, insya Allah Karin membantu teman-teman untuk menguatkan. Oke, pokoknya jangan leave deh tuh dari grup Jovisa supaya kita bisa terus connect. Oke. Baik, sebenarnya kita udah sampai banget nih di akhir acara. Sebenarnya apa nggak sih Kak Kila di grup itu tuh pada sampai nuntut untuk live segala macam di YouTube, dan akhirnya di Jovisa membuka live IG supaya teman-teman yang nggak bisa join di Zoom hari ini, mereka tetap bisa ikutan hari ini. Masya Allah banget. Tadi juga ada beberapa DM yang ke Gila kayak, Kak, aku sedih banget nggak bisa join, ini udah full, banyak banget. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman benar-benar excited banget. Kayak ya Allah, makasih ya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mendengarkan. Insya Allah. Mungkin insya Allah kita bakal bisa takwit Kila yang kedua ya. Insya Allah. Semoga bisa offline ya kalau gitu. Ya, yes. Karin siap ke Jogja menemui Kak Kila. Tunggu Karin. Amin. Insya Allah bisa sama Asumsi bersuara banget nih malam hari ini. Karin dan teman-teman pasti dapat insight baru dari Kak Kila, kekuatan baru di malam Idul Adha yang spesial ini, yang dimana Allah sudah menfirmankan bahwa malam Idul Adha merupakan hari di mana kita harus menemukan kebaikan, ketenangan, keindahan yang baru di hidup
kita. Insya Allah, selesai dari webinar ini, Karin dan teman-teman Jovisa berharap teman-teman bisa kembali bangkit, kembali bisa menghadapi hari esok. Dah, kita tunggu nih quote dari Amin. Kak Karin, aku mau ngasih silakan, quotes Kak dong, Akila. satu quotes untuk teman-teman nih. Oke, silakan Kak. Menyediakan quotes. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau Yeah, mencatat ini yang dipersiapkan. Oke, Kila akan bacakan satu quotes yang ini relate banget buat kita. Iya. Oke, sudah siap? Jangan terlalu sibuk menunggu dan berharap, sehingga tanpa sadar sebenarnya kamu sedang dalam perjalanan menyakiti dirimu sendiri. Percayalah, proses untuk sembuh dari patah hati itu tidak cepat dan tidak mudah. Jadi jangan terlalu sibuk menunggu, aduh aku siapa ya jodoh aku besok, berharap siapa ya jodoh aku kayak mana ya besok. Jadi jangan terlalu sibuk menunggu, jangan terlalu sibuk mencari, tapi sibuklah untuk menjadi yang terbaik setiap harinya dari diri kita. Berhijrah, karena esensinya memang hidup itu adalah hijrah gitu, hijrah menjadi diri kita yang lebih baik dari yang kemarin, seperti itu. Jadi semangat buat teman-teman yang lagi dalam ujian, yang lagi kurang sehat, semoga disembuhkan. Aduh, ini pada minta ulang. Mau diulang. Oke ya, sekali ya tolong dicatat ya. Nih, mohon maaf kalau kecepatan. Oke. Jangan terlalu sibuk menunggu dan berharap, sehingga tanpa sadar sebenarnya kamu sedang dalam perjalanan menyakiti dirimu sendiri. Percayalah, proses untuk sembuh dari patah hati itu tidak cepat dan tidak mudah. Jadi jangan terlalu sibuk menunggu, berharap, mencari. Sibuklah untuk menjadi yang terbaik setiap hari. Udah kecatat ya semuanya. Aduh, ini mungkin teman-teman yang udah ya. Oke. Mencatat tolong bisa di-share ya, teman-teman. Monggo. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman Jovisa, Kak Akila, Karin ucapkan terima kasih banyak. Karin mewakili tim Jovisa sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Kak Akila yang sudah mau men-sharekan the exclusive story-nya Kak Akila di Jovisa pada malam hari ini. Semoga hari ini membawa dampak kebahagiaan, membawa dampak kebaikan dan kekuatan bagi teman-teman Jovisa lainnya. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Akila. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Teman-teman yang di Jogja hari ini mau ketemu Kila, monggo ya, wow. boleh DM yang perempuan khususnya. Iya, yang di Jogja boleh ketemu Kak Akila. Ya, monggo. Monggo. Tunggu Karin di Jogja ya, Kak. Oke, tunggu selesai skripsi. Siap. Teman-teman, saya keluar duluan ya. Thank you. Salam buat keluarga, selamat merayakan Hari Idul Adha. Mohon besok teman-teman yang merayakannya dan Kak Akila. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, mohon maaf juga kalau banyak salah kata. Waalaikumsalam. Jangan lupa di-share ya teman-teman. Hari ini terima kasih. Kalau masih ada yang mau tanya-tanya, nanti boleh tanya di grup ya teman-teman, atau boleh langsung DM ke Akila. Terima kasih banyak, Karin mohon pamit.